Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Raisa Salum, host podcast Langit Negeri 9 dari SMA Negeri 9 Siyunjung. Hai halo teman Langit Negeri 9, bersama saya dan kamu yang lagi nontonin video ini dalam edisi Obsesman, obrolan seru SMA Negeri 9. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Polres Siyunjung, yaitu Bapak Kasat Sabara AKP Barata SH dan Ibu Bribtu Tifa. Bagaimana sih Pak perjalanan atau pengalaman Bapak sebelum menjadi seorang polisi gitu Pak? Iya. Gimana gitu Pak? Misalnya Bapak dulu SMA di mana gitu Pak? Dan Bapak gimana dulu sebelum jadi polisi gitu Pak, pengalaman Bapak? Iya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya yang bagus sekali dari adik siapa namanya? Iya, nama saya Raisa Pak. Raisa, ya terima kasih ya saya. Jadi pengalaman kami sebelum jadi polisi, ya pertama saya sendiri misalkan di Sawalunto, ya di kota Sawalunto, dari SD sampai SMA besar di Sawalunto. Tapi aslinya dari kota Padang Panjang, ya merantau ke Sawalunto. Oke Pak. Kemudian di saat SMA kita punya cita-cita ingin menjadi polisi, ya jadi polisi. Alhamdulillah terwujud. Nah, dari mulai SMA itu kita sudah mempersiapkan diri kita, ya mempersiapkan diri itu mulai dari fisik, ya fisik, jaga fisik kita, kemudian belajar yang baik di sekolah, ya taati seluruh aturan ya yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Prestasi di SMA sebelum menjadi polisi, dan mungkin setelah jadi polisi prestasi apa yang Bapak dan Ibu capai gitu Bapak Ibu? Jadi waktu SMA tadi sebetulnya kalau yang prestasi menonjol tidak ada, cuman kita tetap melaksanakan proses belajar sesuai dengan aturan, ya tidak ya ikut dalam organisasi anak sekolah, ya kita harus aktif, ya apa itu sebagai mereka OSIS, BK, kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang sifatnya positif kita ikuti. Pramuka Bapak juga ikut? Apa pernah ikut pramuka, pernah ikut paskibraka juga. Iya Pak. Ya, kemudian ya dengan tekad yang kuat, disiplin, pergaulan jangan terlalu bebas, ya kita boleh pergaulan luas, cuman ada batas-batasnya. Iya, ada batasan. Kalau Ibu SMA mana Bu? Oh, kalau kalau saya sendiri, saya itu dari Mentawai. Mentawai. Ya, dari kecil saya lahir memang dari Mentawai, sampai SMA saya di Mentawai. Oke, Bu. Bapak tadi memberikan materi kepada siswa SMA 9 dalam upacara tadi terkait tentang kekerasan dan pembulian nih Pak. Nah, menurut Bapak dan menurut Ibu, bagaimana tindakan yang harus dilakukan tentang masalah tersebut? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka itu sudah melakukan pembulian gitu Pak, terkait tentang masalah tersebut. Jadi sebetulnya tindakan pembulian itu kalau bahasa kita perundungan, ya. Iya. Nah, itu suatu perilaku yang tidak menyenangkan, ya, yang datang dari seseorang yang menganggap dirinya itu lebih kuat kepada orang yang menganggapnya lemah, atau sekelompok ini teman-teman menganggap kelompoknya kuat, mengintimidasi atau melakukan kekerasan kepada kelompok yang menganggapnya lemah. Itu secara umum mungkin agak sepele, tapi akibat yang terjadi setelah itu akan membawa negatif, dampak yang sangat buruk bagi korbannya itu. Ya, dia perundungan itu bisa dilakukan dengan secara lisan. Contohnya menggataknya, menghadap, menghina, memanggil nama seseorang itu tidak dengan nama yang pantas, kan? Karena disebutin nama orang tuanya. Iya, bahkan nama orang tuanya dijek-jek, kan? Atau dia punya nama yang bagus dipanggil tidak pantas, ya penghinaan,
itu kan secara psikologis orang yang dihina, orang yang dikorban itu kan otomatis psikologisnya kan jelek itu jadinya, turun ya. Oke Pak, kalau misalnya kami melihat seseorang dibully, apa sih Pak yang harus kami lakukan? Karena mereka menganggap hal itu sepele, tapi kami mungkin yang melihat hal tersebut, saya merasa kasihan atau bagaimana dengan orang yang dibully tersebut gitu Pak. Nah, cara saya untuk menegur mungkin, cuma kalau saya tegur mereka kadang Marah. Kalau ditegur marah. Iya, ditegur marah, dan mereka nggak sendiri Pak, dengan gengnya mungkin gitu Pak. Ya. Jadi mungkin salah satu tindakan pertama, kalau kita melihat kejadian-kejadian itu, sudah sewajarnya kita ya, selaku teman-temannya, pastilah bagaimana sifat semampu kita. Kita tegur ya, kita larang. Kalau tidak kuat sendiri ya ajak teman yang lain, ya, sama-sama menegur bahwa inilah kegiatannya salah, ya, salah. Kemudian ya membawa korban ini ke tempat yang misalnya di luar pekarangan, bawalah ke sekolah, amankan dia sementara. Tes fisik apa saja yang di polisi atau dari sekarang mempersiapkan? Kalau Bapak sendiri waktu dulu, Bapak sudah terbiasa olahraga. SMP, Bapak sudah biasa olahraga tuh, lari-lari, jogging-jogging sore sudah kita siapkan. Iya. Waktu SMA itu, ya yang kebiasaan olahraga itu mulai ditingkatkan. Yang pertama ya, kalau kita ingin masuk polisi itu yang dites. Kalau untuk fisiknya, pertama kita harus mempersiapkan diri untuk bisa lari dulu ya, lari ketahanan fisik ini minimal. Kalau kita tamat SMA ini umur 18 ini, kalau untuk tes polisinya untuk lari itu minimal harus 7 keliling ya, 7 keliling. Untuk yang followannya itu minimal 4 putaran. Iya, dalam waktu sama 12 menit. Kemudian juga renang ya. Penting pas melompat ke air jangan nggak muncul lagi. Yang penting bisa menyelamatkan diri, jangan kayak waktu. Nah, jadi Oke Bapak, mungkin itu pertanyaan kita hari ini. Mungkin Bapak ada motivasi atau saran untuk kami gitu Pak, bagaimana kami ke depannya kalau kami ingin jadi kepolisian, Bapak motivasi dari Bapak dan Ibu gitu Pak untuk kami. Jadi yang pertama tentu kita harus mempersiapkan diri dulu ya, biar itu mempersiapkan secara fisik maupun akademisnya. Kemudian disiplin hidup tadi yang pertama ya, atur waktu, persiapkan fisik dan mental kita termasuk akademik kita. Kemudian yang paling ini jaga perilaku tadi. Kita harus menjaga hati kita ya. Hati kita tuh, karena di hati itu timbul nanti perbuatan atau pikiran kita ya. Kemudian pikiran perbuatan itu akan menentukan nanti kita. Tadi kalau kita jaga hati, perasaan kita itu ke arah yang lebih baik ya, jadi otomatis perbuatan kita lakukan itu otomatis yang baik-baik kita lakukan ya, karena sudah disaring hati kita itu kan. Jadi itu mungkin salah satu kunci juga untuk kita disiplin mengarahkan agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tercela yang nantinya dapat akan mempengaruhi tujuan kita tadi, ingin masuk polisi ini semacam, tapi belum masuk kita sudah masuk kepada perbuatan, sudah melanggar hukum, sudah ini, akhirnya yang kita ciptakan tidak terjadi. Nah gitu. Jadi baik buruknya kita itu dan pikiran kita dan perbuatan kita gitu. Oke Pak, terima kasih Pak motivasi untuk kami gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, itulah obrolan seru kita bersama Bapak Barata dan Ibu Tifa. Terima kasih Bapak dan Ibu karena telah mengobrol dengan kami pada acara podcast hari ini. Semoga obrolan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua gitu. Amin. Oke, kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.